ya, pengembangan dari pemikiran. Saya kira semua sama ya di kedokteran, apakah di teknik, apakah di ilmu politik, sama saja sebetulnya olah pikir yang kita lakukan. Nah, cuma shot ini kan kalau pada perbedaan S1, S2, S3, kita tahu betul bahwa pada S1 itu kan sifatnya masih deskriptif ya. Jadi pengenalan dari konsep saja. Deskriptif ya. Nah, jadi pada S1 kita tahu kan semua kita yang pernah melewati ini kan ini saja. Ini kan. Tapi kalau sudah di S2 kan kita diminta untuk lebih analytical kan gitu Pak. Ya, pemikiran itu atas dasar kemampuan untuk sesudah mengetahui konsep-konsepnya, apa yang disebut sebagai ekonomi misalnya, perekonomian itu apa, itu diajarkan, dideskripsikan di S1, kemudian dianalisa di S2, dan di sini biasanya kita akan mempergunakan banyak sekali statistik dan diagram, tapi belum matematika yang tingkat tinggi ya. Jadi kalau sudah matematika di Fakultas Ekonomi yang di tingkat 3 itu tidak banyak beda dengan kuantum fisik saya lihat di ITB. Saya kan dari PASPA juga dahulu. Jadi kalau sudah ketiga itu justru yang akan dicari bukan lagi hanya analyticalnya, tapi justru yang diinginkan ialah knowledge. Sudah harus kita mempunyai suatu pikiran apakah yang kita berhasil deskripsikan dan dianalisa itu menyumbang atau tidak kepada knowledge itu. Jadi kuncinya sebetulnya dari semua ini adalah shot ini kan isinya sebetulnya information Pak ya. Information sebetulnya. Jadi setiap hari kita itu mendapatkan masukan dalam bentuk informasi. Tentunya badan kita dari Fakultas Kedokteran tahu kan tidak hanya informasi ya, itu juga secara fisik dan sebagainya, tapi cukup banyak ya. Makin modern suatu masyarakat itu justru yang akan harus kita jalani juga dalam kehidupan selain kehidupan fisik adalah justru olah pikir ini yang berdasarkan information ini. Bahwa information ini betul-betul ya harus disaring terlebih dahulu untuk bisa menjadi apa yang kita sebut sebagai data. Jadi statistik itu adalah data. Tapi kalau information adalah seperti yang saya sampaikan kepada Anda semua pada hari ini. Itu hanya sekedar ungkapan-ungkapan pikiran atau yang disampaikan oleh saya atau yang disampaikan oleh seorang penyiar di TV dan sebagainya. Kita menerima luar biasa ya, muatan information per hari ini. Tapi kalau tidak diolah menjadi tabel buat Fakultas Ekonomi itu ini bisa lalu lalang ya, tidak amorphous, tidak mempunyai bentuk. Jadi kita mempergunakan tabel itu dengan tujuan memang supaya kita tahu bahwa data ini menunjukkan bukan hanya event ya, apakah peristiwa yang sedang terjadi, tapi juga kita ingin apakah punya pattern nggak dia ini seperti ini. Seperti diagnosa di Fakultas Kedokteran, patternnya apa ya? Dari diabetes, dari glaukoma dan serupa itu, atau mungkin di fisik ya, yang kita lihat ya seperti black hole dan sebagainya serupa itu patternnya apa dan apa event yang menyebabkan itu. Tapi yang penting pada akhirnya kan kita mencoba ya dari data ini untuk mendapatkan misalnya tren apa ini ke masa akan datang. Jadi kita akan belajar mengenai projection di sini seperti itu. Jadi buat kita information hari-hari ini, dan ini merupakan persoalan di intelligence juga ya. Saya pernah diundang di BAIS, di BIN dan sebagainya, bahwa di Fakultas Ekonomi tidak beda dengan di militer. Itu kita menghadapi banjir information ya. Makin kita belajar ke arah knowledge ya, dengan pengetahuan yang teruji dengan disertasi misalnya serupa itu, kita makin yakin bahwa tidak semua dari information ini bisa kita jadikan data. Jadi ada suatu sistem yang dipakai oleh kita untuk mengeliminasi ini ya, seperti itu, disaring.
Ada filternya nih, dan ini yang kita sebut sebagai disiplin, dan ini terletak di sini gitu. Kalau di universitas ya seperti ini. Tentunya kalau di mainstream mass media lain lagi, ya, tidak sama dengan di partai politik tidak sama, di BIN tidak akan sama ya penggunaan dari semua ini. Tapi isinya pasti 3 data ini seperti itu. Baru sesudah ini bisa kemudian menimbulkan apa yang kita sebut knowledge, Pak. Ini. Jadi kita harus tahu bagaimana mendeskripsikan, ya, misalnya yang disebut sebagai kelompok itu apa yang disebut sebagai partai politik itu apa yang disebut sebagai agama itu apa yang disebut sebagai kepercayaan itu apa. Jadi kalau di fakultas ekonomi kita misalnya apa yang disebut sebagai sistem moneter, sistem fiskal, apa yang disebut sebagai international trade, lupa ini. Ini di S1 kita belajar ini saja. Nanti kita analisa, nah di sini mulai diberikan perangkat-perangkat teoritis ya, untuk menganalisa itu, dan dari sini dapat knowledge. Tapi sebetulnya yang diinginkan ialah kalau ini berhasil menciptakan pemikiran-pemikiran, ya, tentunya nanti kita ingin kalau bisa knowledge itu betul-betul memungkinkan kita untuk berjalan lebih jauh ke depan. Misalnya melakukan transformasi, ya serupa itu. Ini seperti ini. Atau bahasa yang sederhananya adalah change, seperti itu. Nah, baru nanti di sini kita tahu bahwa ternyata knowledge ini tidak akan cukup, Pak. Yang kita pelajari di universitas itu tidak cukup. Jadi kadang-kadang kita harus melakukan fokus group discussion seperti yang kita lakukan pada hari ini, karena kita tahu ya bahwa knowledge ini untuk menghasilkan sesuatu yang membawa kita, katakanlah misalnya kepada policy ya, kepada policy misalnya itu. Tentunya apalagi yang paling hebat ialah strategi, misalnya serupa itu. Ya, ini seperti itu. Itu kita memerlukan unsur yang baru. Nah, ini dia yang repot saya lihat ini. Unsur yang baru ini yang disebut imagination, Pak. Jadi ternyata yang paling mahal di dunia ini sebetulnya sesudah ini yang mahal sekali adalah kebanyakan dari kita mempunyai knowledge tapi kurang imajinasi, sehingga akhirnya tuh kita tidak bisa bermanuver menghadapi persoalan itu. Padahal kita dipaksa terus oleh keadaan-keadaan setiap hari, diserbu terus oleh information seperti yang tadi sebelum kita ya memasuki ini, misalnya mencoba mengerti persoalan apa yang terjadi di Qatar seperti sekarang ini. Itu information kita lihat, dan dengan mudah misalnya kita melihat banyak yang berkesan bahwa tuduhan Trump itu mungkin betul itu, bahwa ternyata Qatar itu adalah sumber daripada pendanaan dari terorisme dan sebagainya, sampai kemudian kalau kita masukkan satu faktor baru ya, ini information yang baru, lantas bagaimana kita menerangkan bahwa Qatar itu adalah pangkalan armada kelima dari Amerika Serikat yang diawaki oleh kurang lebih 11.000, seperti itu. Bagaimana? Kan ada sesuatu di sini yang aneh gitu ya. Nah, jadi imagine gitu ya, kalau Anda harus menganalisa itu, oleh karena Anda misalnya adalah intelijen Israel atau intelijen Mesir gitu, atau bahkan Menteri Luar Negeri kita yang harus berangkat ke sana misalnya. Kita menghadapi tadi itu, katanya kata Trump dia ini merupakan ya, pendana yang paling penting bagi gerakan terorisme, bahkan ada perwakilan-perwakilan di Ikhwanul Muslimin dan sebagainya. Tapi ada information yang lain dengan cepat masuk tadi itu. Lantas bagaimana? Menerangkan bahwa itu adalah pangkalan yang terbesar dari armada kelima Amerika Serikat. Jadi di sini kita perlu kemudian tadi itu ya mempergunakan lebih dari analisa ya. Ini apa gitu yang sedang diimajinasikan oleh Trump, ini apa ya sebetulnya? Ya, itu Pak Harto kan tanda tangan itu 120 lebih conditionality dari IMF. Setiap conditionality itu merupakan undang-undang baru. Lah, jadi waktu itu dengan saya di kantor, saya perlunya katakanlah 50
Ya, karena tadi tuh duduk pidato dan reses ya dengan banyak doa 20 gitu. Sehingga terlambat, Pak. Nah, ini saya diwawancara kan oleh Jakarta Post. Kenapa kita lambat? Betul Pak Jatuh. Saya bilang hambatannya ada di parlemen, tanpa itu saya ilegal. Itu. Jadi kalau saya perhatikan dari gambaran ini, filternya ini harus kita persoalkan di Indonesia. Mungkin kita harus ajak orang ngobrol mengenai birokrasi kita nih sudah berubah nggak? Responsif nggak? Tanggap nggak kepada masyarakat yang demokratis? Partai politik, karena ada parlemen, bukan parlemen, ada BPK, bukan BPK. Jadi cuman apa ya? Venir aja. Jadi behaviornya nggak parlemen, nggak BPK, nggak ya itulah itu. Ya serupa itu. Saya nggak mau masuk ke lembaga-lembaga lain ya. Bahkan bisa juga kita juga bisa bertanya, UI ini benar merupakan suatu universitas itu? Is it? Sudah bisa kita katakan nggak? Mungkin fakultas-fakultasnya, mungkin jurusan-jurusannya, but as a whole, is it? I don't know. Ya, tapi kita harus dong, sebab kalau tidak, bagaimana Anda bisa memfilter ini menjadi data, kemudian masuk ke sini, kemudian dibawa ke sana. Saya khawatirnya tanpa knowledge, tanpa imajinasi, instead of moving toward, the next curve, you become the single biggest failed state in the world. Janji TNI bahwa NKRI adalah harga mati, saya kira mungkin juga belum tentu dijamin kalau hari ini. That's my presentation.